Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu, ya itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya. Kita berbicara bukan tentang anak tiri atau anak kandung ya, adik tiri atau adik kandung, tapi secara manusia. Kalau mungkin ini secara tidak langsung dia mengeksploitasi anaknya untuk jangan dijadikan alat supaya si Bintang ini jadi ajang untuk supaya dia tidak mau bekerja. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya, tapi yang wajib melapor itu kan Iki. Gitu. Ya. Nanti kita lihat nanti aja lah. Sidang permohonan penetapan ahli waris yang menyeret nama Teddy Pardiana dan komedian Sule kembali bergulir di Pengadilan Agama Bandung. Kali ini, anak sulung Sule, Rizky Febian, turut hadir langsung untuk mengikuti agenda mediasi. Rizky Febian, atau yang akrab disapa Iki, terlihat mendatangi Pengadilan Agama Bandung dan dipertemukan dengan Teddy Pardiana dalam upaya mediasi terkait permohonan penetapan hak ahli waris atas Bintang, anak dari almarhumah Lina. Namun sayangnya, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal. Dengan demikian, perkara penetapan ahli waris ini pun dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan. Meski begitu, Rizky Febian menegaskan bahwa dirinya mengakui Bintang sebagai saudara kandung satu ibu dan memiliki hak atas warisan. Akan tetapi, Iki menuntut agar harta pribadinya dipisahkan terlebih dahulu, sekaligus meminta kejelasan mengenai harta mana saja yang memang akan dibagi sebagai harta warisan. Hai Ki. Halo Hai Ki. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sendiri ya? Pak Hakim juga sehat. Kumaha ya? Ini kesannya suara nawe saya malah. Kayaknya Sendiri ya? Kayak waktu saya di pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan? Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu, ya itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti hasilnya seperti apa. Tapi pada dasarnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim apakah menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Nah, karena kalau mengenai bahwa Bintang itu adiknya Iki, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, cuman tadi saya sempat diskusi, kan dalam permohonannya kan untuk keperluan sekolah yang kita baca. Tapi katanya tadi, oh itu salah satunya saja akan diberikan, nggak akan kemana-mana. Haknya juga dosa tuh buat aku juga, apalagi aku anak pertama, jadi lebih mengutamakan memang haknya. Tadi juga kan untungnya hakimnya juga mempertegas kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Kata Pak Hakim juga kalau bukan haknya ya berarti harus bisa menerima, tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka. Gitu kok. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan pentingnya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik. Sudah mengakui bahwa Bintang itu memang sebagai ahli waris dari almarhum. Sepatutnya harta gonok ini atau harta bersama yang didapatkan itu langsung juga dibagi begitu. Jadi
harta si para pihak ini yang bersama ini harta bersama ini langsung dibagi. Ketika bercerai dibagilah, separuh punya istri, separuh punya suami. Jadi masing-masing mendapatkan 50%. Dari itu mereka pegang begitu hartanya. Nah, persoalannya seringkali ketika cerai itu meninggalkan sisa itu, mengenai harta bersama itu tidak dibagi, sehingga ketika salah satunya kawin lagi menimbulkan persoalan. Jadi sebaiknya dibagi dulu tuh. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di perceraiannya antara Sule dengan siapa? Dengan Lina itu. Apakah ketika bercerai selanjutnya dibagilah harta bersama itu atau belum gitu. Kalau belum, itu harus kemudian diatur ulang pembagiannya. Persoalan waris yang akhirnya berujung ke ranah hukum ini pun menyisakan tanda tanya besar bagi Rizky Febian. Ia mengaku mempertanyakan itikat baik Teddy Pardiana lantaran persoalan keluarga tersebut langsung dibawa ke jalur hukum. Rizky bahkan menilai seharusnya masalah ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tak hanya itu, Rizky juga mencurigai bahwa Bintang dijadikan alat atau tameng oleh Teddy demi menuntut harta peninggalan almarhumah Lina. Namun di sisi lain, pihak Teddy Pardiana membantah keras tudingan tersebut. Teddy berdalih, langkah yang ia tempuh semata-mata demi memperjuangkan hak Bintang, terutama untuk menjamin masa depan dan biaya pendidikannya. Saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini, padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tamengnya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau nggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Di permohonan kami sih legalitas ya, yang pasti legalitas bahwa ya Bintang sebagai ahli waris dari pewaris itu aja sih, nggak ada yang lain. Bintang ini punya hak terhadap harta yang ditinggalkan dari Lina, begitu ibunya kan. Jadi Bintang ini punya hak juga. Jadi kalau ada 10 miliar termasuk kos-kosan, si Bintang ini anaknya Lina dari perkawinan yang terbaru itu punya hak juga sebagai hak mewaris atau sebagai ahli waris. Sementara itu, Sule yang tak lain merupakan ayah dari Rizky Febian turut angkat bicara. Sule menduga Teddy Pardiana sengaja membawa Bintang ke pengadilan untuk mencari simpati publik dan membuat Rizky Febian luluh. Tak hanya itu, Sule juga melontarkan kritik tajam. Ia menyoroti sikap Teddy yang dinilai membiarkan Putri Delina ikut membiayai kebutuhan Bintang. Menurut Sule, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, Bintang adalah tanggung jawab penuh Teddy Pardiana sebagai seorang ayah. Kita berbicara bukan tentang anak tiri atau anak kandung ya. Adik tiri atau adik kandung. Tapi secara manusia. Kalau mungkin ini secara tidak langsung dia mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan tameng. Bahkan ngapain ke pengadilan bawa-bawa anak, kan gitu, supaya mungkin mempertemukan dengan Iki, supaya Iki luluh mungkin. Netizen juga udah paham lah masalah itu gitu. Jangan dijadikan alat supaya si Bintang ini jadi ajang untuk supaya dia tidak mau bekerja. Yang selalu ngasih Teh Putri, dia statement gitu juga salah. Ya salah dong, yang selalu ngasih Teh Putri. Berarti lu mau dikasih dong kalau gitu. Kenapa lu nggak biayai anak lu? Biayai anak lu, itu pertanyaan menjebak sebetulnya. Menjebak dirinya dia sendiri. Kenapa yang membiayai itu cuma Putri? Dia bilang begitu ya. Nah, kamu yang bilang ya itu ya. Ya itu salah, pertanyaan begitu salah. Seharusnya ini adalah anak saya, yang harus membiayai adalah saya, bukan anak orang. Loh iyalah. Masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia.
Konflik antara Rizky Febian dan Teddy Pardiana sejatinya bukan hal yang baru muncul di hadapan publik. Sebelumnya, Rizky Febian sempat mengklaim bahwa uang dan aset miliknya yang dititipkan kepada almarhumah sang ibu, Lina, diduga digunakan oleh Teddy untuk membeli sejumlah aset tanpa seizin dirinya. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Teddy pun memberikan bantahan. Teddy bahkan menantang Rizky Febian untuk membuktikan bahwa uang senilai 5 miliar rupiah tersebut merupakan uang titipan, bukan pemberian maupun harta bersama. Kalau memang ada, ya silahkan buktikan bahwa itu harta dari titipan atau harta dari mana, ya silahkan buktikan aja. Yang pasti kalau Teddy sih nggak ada yang merasa dititipkan hartanya ke dia. Di lain sisi, permohonan Teddy Pardiana terkait penetapan ahli waris atas putrinya seakan memantik api di hati Sule. Bukan semata soal hak ataupun penetapan ahli waris itu sendiri, namun emosi Sule memuncak ketika anak-anaknya harus ikut terseret dalam persoalan ini, bahkan dinilai ada pihak-pihak yang berusaha memojokkannya. Alhasil, Sule pun kembali mengungkit masa lalu. Ia menyoroti keberadaan aset senilai 5 miliar rupiah milik Rizky Febian yang disebut-sebut berada dalam penguasaan Teddy. Padahal, menurut Sule, uang tersebut merupakan milik mutlak Rizky Febian, hasil dari kerja kerasnya sejak awal meniti karir di dunia hiburan. Lantas benarkah jika nantinya persoalan penetapan ahli waris selesai, Sule akan menempuh jalur hukum untuk menuntut Teddy? Yang jelas kalau yang tidak ada itu surat panyawangan, surat kos-kosan, surat ruko, dan juga uang iki 5 miliar. Nah mungkin yang 5 miliar itu ada beberapa yang sudah dibelikan seperti Villa Bandung Indah dan itu udah dijual katanya. Kalau saya pribadi, kalau ini dibiarkan nanti bakal ada korban lagi. Oh, ada korban baru lagi nih, Pak? Pasti. Kalau memang dia tidak mau bertobat, terang-terangan aja lah. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya, tapi yang wajib melapor itu kan Iki. Gitu. Ya. Nanti kita lihat nanti aja lah. Biar masalah dia cepat selesai gitu kan. Ya, Iki tetap mau memperkarakan itu, bukan memperkarakan masalahnya, akan tetapi menanyakan haknya. Masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia. Kalau ada perselisihan, mau nggak mau hukum yang berjalan. Gitu. Nah, kalau disepakati ke keluarga, ya bisa. Jadi ada dua dalam hukum ini yang bisa menyelesaikan persoalan kewarisan. Pertama adalah berdasarkan hukum perdata, baik perdata biasa maupun perdata Islam, atau melakukan penyelesaian masalah kewarisan ini melalui jalur mufakat keluarga. Mufakat keluarga ini asal ada keikhlasan, ada kesesuaian, ada kebersamaan, ada kesepakatan, itu selesai. Tanpa perlu jalur hukumnya, tanpa perlu mengikuti kaidah hukum. Berbicara soal persoalan hukum, dalam hal ini Sule secara tegas menyatakan dukungannya kepada putra sulungnya, Rizky Febian, untuk membawa masalah safety box ke ranah hukum. Langkah tersebut dinilai perlu demi mendapatkan kejelasan dan kepastian atas aset yang dipermasalahkan. Sule pun mengingatkan pihak Teddy Pardiana beserta kuasa hukumnya agar tidak berbohong terkait isi safety box tersebut. Ia juga meminta agar tidak berpura-pura tidak mengetahui keberadaan maupun aset apa saja yang ada di dalamnya. Ada saksi, ada bukti, ya. Nanti misalkan ada, pasti polisi juga akan mencari semuanya. Bukti, saksi kalau safety box ada, kalau misalkan memang ada kunci ganda, ya kan. Terus saksi Pak Ecet pernah datang ke bank untuk alasannya mau memfotokopi semua berkas. Apa haknya dia memfotokopi semua berkas? Seharusnya kan minta izin sama putri dong. Kan ini tidak. Kalau membantah ya silakan, monggo. Kalau membantah monggo, silakan. Ya kita mah santai kok. Ya silakan, mau membantah ya silakan. Kan belum ada LP. Iya, belum ada. Iya dong, logikanya begitu. Kalau udah ada LP, baru mau membantah juga nggak apa-apa.
ya kan? Intinya jangan merasa bahwa tidak ada bukti dan sudah mediasi ini beres. Ini belum beres. Satu-satu dulu ya Kang ya. Kan harus apa ya? Maksudnya ya kita berjalan dengan santai aja dulu. Ya, toh kita juga tidak ya mau kita kembalikan kembali juga uang udah nggak ada kok. Ya kan gitu. Ya, nah cuma kalau saya pribadi, karena kan yang mau melaporkan Iki nanti. Kalau saya pribadi, kalau ini dibiarkan, nanti bakal ada korban lagi. Kalau memang dia tidak mau bertobat, terang-terangan aja lah. Gitu, jangan menggunakan kealimannya gitu, kediamannya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.